Santika Fitri Mufidah. Hadir Ibu. Teresia Septi. Diana Dwi. Hadir. Jivarana. Hadir Ibu. Aitsna. Hadir Ibu. Aiken. Hadir Ibu. Salwa Satya. Hadir Ibu. Abdul Dia. Yang tidak itu tadi Rizal ya. Ya Bu. Nah, baik anak-anak, sebelumnya karena adalah pertemuan kita kali ini adalah tentang penyusunan surat bisnis formal. Nah, sebelum kita membahas semua materinya, hari ini ingin tanya ada yang tahu apa itu surat sih? Surat bisnis gitu. Nggak ada ya? Ayo, masa kalian nggak tahu surat? Alat komunikasi mungkin Bu? Iya. Jadi surat itu memang yang kita sering ketahui ya setiap hari kita. Saya kalau kalian sampaikan pakai surat? Iya, sudah ada masuk. Nah, dari pembelajaran ini sendiri, dari tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama kalian harus tahu tentang memahami konsep surat bisnis. Di sini kalian harus tahu, paham, bukan hanya sekedar tahu kalian tahu bentuk suratnya, tapi kalian juga harus paham betul-betul tentang surat itu seperti apa, surat bisnis itu kayak gimana, kalian harus tahu. Jadi di sini yang pembelajaran ini yang disorotkan bahasanya kita harus memahami konsep surat bisnis dari pengertian dan pentingnya surat bisnis tersebut dalam komunikasi suatu perusahaan. Kalau kita mau perusahaan, kita masa datang nggak mungkin. Kita harus pakai namanya surat bisnis. Tadinya yaitu tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui jenis-jenis surat bisnis. Nah, untuk jenis-jenis surat bisnis itu juga ada banyak, ada surat penawaran, permintaan, nanti kita pelajari itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembelajaran surat apa itu surat bisnisnya, Ibu mau tanya, kalau suatu perusahaan itu ingin menyampaikan informasinya yang resmi gitu ke perusahaan orang lain, itu pakai komunikasi pakai cara apa ya? Lewat email Ibu. Bisa. Surat juga bisa Ibu. Bisa tuh. Jadi pakai email, pakai surat itu semuanya bisa. Jadi selain itu juga ada telepon gitu ya. Telepon ini juga digunakan di suatu perusahaan ini ya untuk konfirmasi misalnya gitu. Jadi selain telepon itu juga ada memo. Memo ini juga digunakan untuk sebagai bahan tambahan gitu ya dalam pelaksanaan bisnis dalam suatu perusahaan. Selain telepon sama memo sendiri, sekarang kalau kalian kerja di suatu perusahaan gitu ya, di situ kalian ingin memesan barang, apakah cukup kalian hanya menggunakan telepon terus tiba-tiba Pak saya mau pesan AC nih? Enggak kan? Enggak. Jadi harus apa? Kirim surat aja. Ya, harus ada ditulis supaya tidak. Jadi bukti tertulis itu nanti memang masuk ke daerah pengajuan juga. Jadi menggunakan surat bisnis di sini itu jadi tolak utama untuk bisa melakukan keberlangsungan di perusahaan itu sendiri. Dari sini kita akan belajar bagaimana surat bisnis ini itu benar-benar penting dalam melakukan pengoperasian dari suatu perusahaan. Jadi kita akan belajar tentang surat bisnis lebih dalam di sini, cara penyusunannya, strukturnya, agar kalian
susun gitu. Jadi aku mohon untuk diperhatikan secara detail ya nantinya, karena di akhir ibu mau memberikan kalian tugas kelompok langsung di sini ya, dikerjakan dalam kelompok untuk bisa menyusun surat bisnis. Jadi diperhatikan nantinya ada strukturnya seperti apa, bahasanya seperti apa, ini komennya seperti ini. Nah, oke. Apa itu surat bisnis? Surat bisnis itu adalah alat komunikasi yang tertulis yang digunakan dalam dunia kerja untuk keperluan bisnis. Namanya surat bisnis, itu pasti berhubungan dengan bisnis. Surat entah itu resmi atau pasti suratnya itu berbentuk resmi, entah itu surat yang berbentuk penawaran atau misalnya surat yang sehari kalian dapat, misal kalian habis download apa gitu ya, pasti ada untuk ada aplikasi email atau aplikasi itu masuk di dekat dari bisnis. Itu termasuk email surat bisnis. Ini dalam bentuk digital. Nah, untuk fungsi surat bisnis itu ada dia sebagai alat komunikasi yang pasti, dan dia juga bisa jadi tertulis, alat promosi dan lain-lain. Karena yang pertama itu ada alat komunikasi ini, dia akan menjadi kenapa dia bisa dikatakan resmi, karena bisnis itu kalau nggak resmi nggak mungkin bisa berjalan dengan baik kan. Jadi kita berusaha itu harus benar apa ya, kalau kalian usaha sekali jadi semua yang berbentuk suatu bisnis itu memiliki komunikasi yang resmi. Salah satunya yaitu membuat surat bisnis, yaitu menjalin hubungan bisnis yang formal antara perusahaan dengan klien, baik klien mitra atau klien lain. Selanjutnya fungsinya itu ada bukti tertulis dan dokumentasi. Fungsi inilah yang dapat digunakan sebagai aksi. Makanya OTKP ini kan selain pembuatan surat bisnis ini ada kearsipan dan sebagainya. Jadi bukti surat bisnis ini yang akan menjadikan arsip nantinya. Jadi kalau misalnya kalian mau bekerja sama dengan perusahaan lain, itu pasti ada bukti tertulisnya bisa diarsipkan. Oh, aku ternyata benar-benar loh bekerja sama si perusahaan A, aku ini bekerja sama si perusahaan B. Tidak tertulis lain atau dokumentasi lain juga bisa, misalnya kan perusahaan makanan gitu atau halnya itu juga termasuk tertulisnya. Selain itu dia juga bisa menjadi alat promosi dan perwakilan perusahaan. Nah, kenapa dikatakan promosi surat bisnis ini kan ada di mana kita akan menawarkan memberitahukan kita kepada perusahaan lain, itu termasuk promosi. Kita bakal memberitahukan apa yang ada di perusahaan ini sih, agar orang tuh bisa tahu. Kalau nggak gitu, aku ingin mempromosikan barang-barangmu yang udah aku jual ini agar orang tahu dan bisa beli. Jadi tertulis bahwa mencerminkan citra perusahaan melalui tulisan dari perusahaan juga format surat juga menjadi perwakilan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah pedoman dalam transaksi bisnis, yaitu sebagai mengatur berbagai kesepakatan bisnis seperti pemesanan, pembayaran, dan perjanjian itu menjadi pedoman. Sampai yang saya sebutkan baru tertulis itu ada berbagai macam bentuknya kan, yang seperti ini ada pemesanan, pembayaran, dan juga kesepakatan bisnis. Nah ini untuk struktur surat bisnis sendiri itu ada kode surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, nama dan alamat penerima, ada salam juga, ada isi surat juga, terus ada salam jabatan dan data. Ini merupakan struktur bisnis yang perlu diingat sebelum kita mau bikin surat gitu ya. Jadi
Logo ini termasuk adalah kepala pokok surat. Jadi bagian satu adalah kepala pokok surat. Ini adalah namanya. Satu ada kepala pokok surat yang berada di bagian atas sendiri. Yang kedua itu ada tanggal suratnya, letaknya berada di sebelah kiri, ini, sebelah sini. Sebelah kanan sini. Terus ada nomor suratnya, ada lampiran, lihat, terus ada alamat suratnya. Oke, di sini adalah cap untuk cap suratnya atau stempel gitu ya, sebagai penanda itu resmi atau enggak. Selanjutnya berbentuk setengah lurusnya. Kalau yang tadi kan dia kata ininya kita lihat di depan ya. Sekarang itu lebih ke belakang gitu. Dia mirip tapi memiliki karakter sendiri untuk dikasih ke karakter di belakangnya gitu. Sama juga ada kepala suratnya, ada tanggal suratnya, ada nomor suratnya, ada lampiran, juga ada sama-sama stempelnya. Dan ini untuk bentuk surat yang full dosa atau full penuh. Karena sebenarnya suratnya itu termasuk salah satu yang suratnya itu rata kanan kiri, semuanya itu berada di sebelah kiri semua. Kalau yang depan tadi kan masih ada yang katanya kanan kiri gitu kan, menjorok ke depan menjorok ke belakang gitu. Kalau yang bentuk seperti ini semuanya tuh full sebelah sini semua, gitu. Untuk gaya penulisannya sendiri itu menggunakan bahasa yang sama. Jadi kalau kita mau kirim surat tulis, kalau kita nggak bahasa yang baik, nggak bahasa yang benar, orang nggak akan bisa percaya sama profil yang kita kirimkan, sama isi surat yang akan kita tuliskan. Kadang orang itu melihat dulu surat itu suratnya bagus apa enggak, bermutu apa enggak. Kalau kata-katanya aja udah menyinggung, orang masih nggak akan tahu. Makanya menggunakan bahasa yang sopan, profesional, terus jelas. Jadi kita harus, kalau kita mau bikin surat itu dihindari kata-kata yang nggak sopan, bahasa yang lebih ambigu lah. Dan juga perlu diperhatikan ejaan dan tata bahasanya. Seperti kan kadang orang menulis itu suka tipu ya. Jadi kesalahan kecil seperti itu tuh harus kalau bisa dikurangin biar juga ada kesalahpahaman saat orang membaca surat kita. Gunakan tanda baca yang benar. Gunakan tanda baca yang benar ini juga perlu kita perhatikan karena tanda baca ini juga mempengaruhi emosi orang yang membaca. Kadang tuh seharusnya titik jadi koma, kalau nggak gitu tiba-tiba ada titik dua, ada struktural juga ada titik. Kalau mau buat surat itu perlu diperhatikan tanda titik komanya, tanda bacanya, dan juga pastikan format konsistennya. Gunakan margin, font dan spasi yang seragam agar terlihat rapi dan profesional. Biar rapi itu kan itu rapi kanan kiri, biar enak dipandang. Kadang kan masih ada orang begitu berantakan, nggak jelas, margin dan seperti itu. Fontnya itu nggak sama rata gitu ya. Sedikit bingung orang yang kita. Nah, berikut adalah jenis
ada nomor dan sebagainya. Dan di sini ada nomor tanggal suratnya, di mana kalian membuat suratnya itu kapan, terus ada kepada siapa kalian membuat surat ini untuk bisa memperkenalkan perusahaan kalian. Di sini ada pimpinan ini Jaka Abadi dan alamatnya di Jalan Tritunggal nomor 11 Kota Surabaya. Perihalnya itu mengenai surat perkenalan perusahaan. Isinya sendiri surat perkenalan perusahaan ini begini saya bacakan bersamaan dengan surat perkenalan surat perkenalan ini saya dari rekan bermaksud ingin memperkenalkan perusahaan kami dan juga berharap agar kami bisa menjadi rekan kerja pada perusahaan yang dapat apa ini. Sebagai awal dari perkenalan kita saat ini perusahaan kami bergerak pada bidang produksi. Di perusahaan ini bidang produksi yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. Jadi surat perkenalan produk ini dia memperkenalkan produknya. Aku tuh produksi ini loh berkalian tahun gitu dari surat ini gitu. Adapun kami memiliki produk unggulan yaitu minyak bubut serta memiliki omset sudah mencapai lebih dari 5.000 bungkus produk per hari. 5.000 produk bungkus per hari ini menjadi penguatan bagi yang orang tuh kata dia aku tuh sudah besar loh perusahaanku, kamu gak mau kalau bekerja sama dengan perusahaanmu gitu. Makanya dia mengeluarkan dengan 5.000 bungkus per hari produksinya. Lalu semenjak berdirinya perusahaan kami, JPS Capital selalu berkomitmen selalu mengembangkan pelayanan dan juga kepuasan pelanggan. Itu kami juga memiliki komitmen untuk selalu dapat menjadi supplier yang tentunya bisa diandalkan oleh semua. Jadi dia selalu meyakinkan dari isinya suratnya itu selalu menguatkan pelanggan untuk benar-benar percaya sama perusahaannya dia. Isinya ada salah satunya dengan surat ini kami buat atas waktu perharian dan sama dari Bapak. Kami sampaikan terima kasih hormat kami. Ini hormat kami seharusnya itu CV setiap bulan itu di bawahnya. Ini salah ya, maaf ya ini salah. Dan juga ada nama hari ini juga itu berada di hormat kami di bawahnya itu ada hormat kami di atas kiri ada CV setiap baru ada namanya gitu. Lalu direktur utama yang akan menandatangani gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari surat perkenalan produk ini? Halo, teman. Iya. Ada yang jelas. Yang apa? Sebenarnya enggak jelas. Kurang jelas. Enggak bisa mungkin. Nanti saya kasih filenya. Oke, Bu. Selanjutnya adalah surat permintaan penawaran produk. Surat permintaan penawaran produk ini merupakan surat yang memuat informasi khusus tentang barang dan jasa yang akan diperjualbelikan.
itu kebutuhan furniture rumah modern. Jadi dia ingin kejelasan tentang furniture rumah modern yang sudah sebelumnya ditawarkan dari PT-nya dia gitu. Untuk itu kami memohon Bapak atau Ibu dapat mengirimkan beberapa informasi yang kami butuhkan. Jadi dia meminta satu, yang pertama itu kejelasan tentang dia tuh pengen minta apa aja sih dari surat permintaan penawaran produk. Yang pertama dia minta rincian berbagai barang berupa katalog. Yang kedua itu ada daftar harga setiap barangnya, yang ketiga itu cara pembayaran dan pemesannya seperti apa. Jadi ini konsep ini itu sangat penting untuk surat permintaan penawaran produknya. Jadi perlu diingat sebelum kalian nanti akan membuat surat bisnis juga ya. Ini harus dicantumkan, ya, jangan lupa. Kalian ingin tentang apa di tulisan itu selain pembayarannya dan distribusinya gitu. Selanjutnya adalah surat penawaran produk. Di mana di surat ini surat dari penjual ya kepada calon pembeli yang isinya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada calon atau pekerja jasa tentang produk atau jasa atau hasil dari produksi. Jadi di surat ini nantinya dia akan menawarkan produknya agar orang itu bisa minat berbeli sama barang yang sebelumnya. Sini dengan format surat permintaan penawaran barang dengan nomor 7. Ini adalah nomor di mana sebelumnya orang itu sudah pernah mengirimkan surat kepada kita untuk kita mau kita keluaran barangnya. Setelah kami terima tanggal 26 Februari, maka nanti kami menuliskan harga dari barang yang kita. Jadi yang pertama yang minta kejelasan dari harga kalkulator payment gitu. Harganya ada gitu. Jadi setiap barang yang dia pengen dia beli, dia itu kan sebenarnya sudah mengirimkan menanya, oh Pak saya mau nanya surat bagian ini berapa surat yang sebelumnya ini. Di sini di bagian penawaran ini ditawarkan bahasanya kalkulator kayak itu harganya segini loh Pak. Motorcycle-nya kan juga warning cost itu 65.000 gitu. Dicantumkan barangnya dan juga harganya. Selain itu di sini juga diperlukan keterangan terperinci kami telah melakukan beberapa dokumen dan potongan harga pengiriman barang dalam bayaran. Itu adalah contoh dari surat penawaran produk. Selanjutnya ada surat pesanan produk. Nah, surat pesanan produk ini merupakan surat yang diajukan oleh pembeli kepada penjual. Isi dari surat itu sendiri berisian pesan dari pembeli sendiri dari sebuah barang atau jasa tertentu yang diminta atau dibutuhkan oleh pembeli berdasarkan informasi. Dimana dia udah dapat informasi tadi dari Instagram, web, stok dan sebagainya. Nantinya dia akan memutuskan membeli atau memesan produknya atau jasa tersebut pada penjual. Jadi dia mengirim surat pesanan produknya. Di sini kita lihat dengan format. Terima kasih kami sampaikan atas surat penawaran Bapak sebelumnya. Jadi dengan laporan ini tanggalnya itu dari 15 Juli sampai 12 Juli yang lalu. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami tertarik dengan produk yang Bapak tawarkan. Selanjutnya kami menetapkan untuk memesan barang-barangnya. Barang-barangnya di bagian surat pesanan produk itu dicantumkan barang apa aja yang bakal dibeli dan berapa yang ingin dilaki. Di situ dicantumkan ada 5 unit mesin cuci. Satu itu merek Sani. Speknya itu ada 329S warna grey. Ibu boleh izin
Oh, boleh ya, boleh. Sama-sama juga. Oke, lanjut ya. Di sini aku cantumkan juga ada 10 unit AC, satu merek Panasonic tipe investor 2AS warna putih. Dia mau beli 10 unit dan dengan tipe Panasonic tipe investor, mereknya Panasonic. Jadi harus jelas diberitahukan, oh aku tuh mau beli barang yang ini dengan merek ini, dengan warna yang seperti ini, ya. Di sini juga ada 7 unit TV 20 inci, gitu ya, sampai tipenya 12. Di sini juga ada surat tanda menyerahkan barang yang kami tunggu bagi yang adalah tanggal 25 Juli. Jadi dia ingin si penjual ini tuh mengirimkan barangnya sekitar dari 25 Juli 25 Juli itu udah sampai. Mungkin ada ditanyakan dari surat yang pesanan produk ini. Itu juga dari sorry ya, ini itu karena itu juga ngambilnya itu dari Ambil dari saya. Sini. bulan. Selanjutnya ada surat pengiriman produk, di mana surat pengiriman produk ini merupakan surat balasan yang dikirimkan dari pihak penjual kepada pembeli atau konsumen. Jadi perihal pesanan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu surat tersebut pasti mengenai pemberitahuan bahwa barang yang telah dipesan pembeli dapat dikirimkan sesuai dengan permintaan yang telah disepakati. Kayak tadi dia bisa tanggal 25 Juli bisa sampai gitu ya. Di surat ini juga diberi kejelasan dengan banget. Yang ini kami memberitahukan kepada saudara bahwa kami telah menerima surat pesanan saudara. Dan tertanggal hari 14 Februari 2022 berupa satu set kursi makan dengan tipe saldo minimal 3 kali berarti yang telah kami kirimkan melalui perantara Transabana perusahaan ekspedisi kargo pada 19 Januari yang memberitahukan di sini pengiriman produknya itu sudah bakal di tahap ini loh, nanti bakal ke sini gitu. Untuk pengepakannya satu set unit satu kursi makan tersebut kami kemas menggunakan karton bergelombang, dilengkapi kardus dan juga program. Bersama ini kami lampirkan dokumen berupa produknya. Pertama itu ada tiga, pending list. Nah di list ini kami dilampirkan di sini untuk bisa lebih jelas dari pengiriman produk ini tuh ngapain aja, bakal kemana aja, dan sampai nantinya tanggal sudah ditutup dari tanggal sebelumnya, yaitu ke tanggal 14 Januari yang sudah ini pengiriman. Kalau ada surat konfirmasi pembayaran produk di mana surat konfirmasi pembayaran ini berarti kalian konfirmasi kalau kalian sudah bayar, atau di mana juga kalian bisa membeli untuk memberitahukan kepada pihak penjual bahwa barang yang telah diterima dan sudah melakukan pembayaran ke sana. Jadi di surat ini kalian itu sudah membayar dan kalian ingin memberitahukan buktinya. Orang yang sudah kalian ada bersama tadi bisa percaya, oh aku tuh sudah bayar loh, ini buktinya gitu. Dicantumkan di sini tanggalnya, berapa harganya gitu, ya jelas. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Kalau dari
Ibu sudah kasih lembar. Bentar. Ini adalah studi kasus yang akan kalian kerjakan untuk membuat surat bisnis. Dari kelompok pertama itu adalah tentang penyusunan surat penawaran produk. Nah, untuk studi kasusnya itu adalah surat penawaran produk dari bisa dicatat ya. Untuk kelompok satu tentang surat penawaran produk. Surat penawaran produk dari PT Prima Nusantara adalah perusahaan furnitur yang ingin menawarkan produk mereka kepada PT Sejahtera, sebuah perusahaan properti. Susunan surat penawaran yang menarik dengan suratnya ini lebih menarik anak-anak dengan mencantumkan harga produk dan ketentuan kerjasamanya. Itu untuk yang kelompok satu. Ini untuk kelompok dua menyusun surat permintaan penawaran harga kepada supplier. Bisa dibaca. Ini adalah studi kasusnya. Ibu kalian membuka suratnya. Surat permintaan penawaran harga dari PT Roket Manajemen ingin membeli kendaraan operasional. Dan yang ini adalah menyusun surat konfirmasi pemesanan barang untuk kelompok kita. Jadi kalian ini ibu kasih waktu selama 15 menit cukup. 15 menit cukup untuk kalian membuat surat ini sesuai dengan studi kasus yang sudah ibu berikan. Bisa ditulis di kertas yang sudah ibu berikan. Apa ada yang ditanyakan? Bagian mana ya? Itu kalian bisa pastikan kalian mencantumkan jumlah barang, spesifikasi, terus model pembayarannya juga. Oke. Bisa dilanjut ya. Ibu, jadi kalian itu bisa menggunakan karena meskipun kirimkan data dari bawah kemudian tersedia dan kami itu bisa menggunakan belajar lebih lanjut gitu ya. Saya ingin ditambahin kayak gitu ya. Saya revisi sekarang. Ibu tunggu. Nanti kalian presentasikan ke depan satu kelompok ya, atau perwakilan saja. Perwakilan saja ya, tidak apa-apa. Perwakilan satu kelompok satu membacakan suratnya. Sudah selesai anak? Sudah? Cukup ya? Ini udah habis. Jadi kalian boleh dari kelompok satu tentang penyusunan surat penawaran terlebih dahulu untuk melakukan presentasi.
Ya. Baik, saya membacakan surat penawaran dari PT Prima Nusantara kepada Direktur PT Sejahtera. Dengan hormat, melalui surat ini, perkenalkan kami dari perusahaan PT Prima Nusantara yang bergerak di bidang hijau. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, PT Sejahtera merupakan perusahaan properti yang sedang berkembang pesat. Sehubungan dengan itu, kami ingin menawarkan kerjasama dalam hal pengadaan event hijau. Ada beberapa produk yang kami tawarkan, diantaranya meja membuka, informasi, dan meja kerja, meja di pengelolaan, papan pembatas simulasi karyawan, dan lain-lain. Bersama surat ini, kami aplikasi prosedur peralatan dan penerjemahan oralnya. Jika Bapak Ibu tertarik penawaran ini, kami akan mengirim staf kami untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai produk yang dibutuhkan. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih. Kami mengerti. Baik, terima kasih dulu. Beri aplaus buat teman-temannya. Suratnya sudah bagus, bahasanya sudah bagus, enak, jelas, gitu ya. Menawarkan produknya sudah bagus, enak, gitu ya. Selanjutnya bisa nomor 2, presentasi tentang surat permintaan penawaran harga kepada supplier. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari PT Rocket Management dengan alamat Jalan Solo, kilometer 51 Sleman, Yogyakarta. Suratnya, dengan hormat, kami mendapatkan informasi dari salah satu relasi kami bahwasanya perusahaan sudah menyediakan kendaraan berbagai kamera dan jenis dengan kualitas yang baik serta harga yang dapat bersaing. Sehubungan dengan kebutuhan dari perusahaan kami memerlukan beberapa kendaraan, yakni 5 buah mobil sedang BMW serta 20 sepeda motor Kawasaki yang 250 cc. Untuk itu, kami meminta saudara memberikan atau memberikan informasi mengenai tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis serta harga produk terkait beserta katalog. Yang kedua, diskon yang kami dapat di pemilihan tempat saudara. 3, garansi serta tata cara perawatan. 4, cara pengiriman serta tata cara pembayaran. Dan yang kelima, layanan kita jual. Apabila kami cocok dengan penawaran dari perusahaan saudara, kami akan segera melaksanakan pemasaran secepatnya. Untuk kami mengharapkan saudara dapat memberikan jawaban secepatnya agar pesanan dapat kami lakukan dengan segera. Kami berharap dapat melihat kerjasama dengan perusahaan saudara. Sekian dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Selamat kami, PT Rocket Management sebagai berikut. Terima kasih. Beri aplaus buat teman-teman. Oke, suratnya sudah bagus. Memberikan penawaran harganya juga kepada suppliernya. Selanjutnya bisa lomba 3 nanti untuk mempresentasikan dan menyusun secara koordinasi pemasaran. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kami dari PTN Aditi. Kepada yang terhormat PT Sosial Bela Indonesia dalam negeri Wilayah Jakarta. Untuk realnya mengenai konfirmasi pesanan. Dengan hormat, kami mengucapkan terima kasih atas pesanan saudara pada tanggal 26 Maret 2020. Dengan ini kami menginformasikan barang-barang yang saudara pesan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, 52 liter treatment 2 gram dengan harga satuan 25.000, totalnya sebesar 1.250. Yang kedua, 52 liter balm 4,2 gram dengan harga satuan 20.000 dan totalnya sebanyak 1 juta. Total dari keseluruhannya yaitu 2.250.000. Untuk pembayarannya dilakukan melalui transfer BCA. Kendaraannya atas nama pembeli.
Setelah surat sedang ditanda maupun ibadah asli atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kami DPD. Boleh diapresiasi. Salah satu pesan yang sudah dibuat dari kelompok yang sudah bagus, dia memberitahukan informasi pesannya seperti apa, caranya seperti apa, harganya, sampai totalnya. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pelajaran pada sore pagi hari ini, baiknya saya ingin menanyakan sedikit apa yang kalian pelajari dari aktivitas pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, Ya, belajar cara menyusun surat bisnis dengan formatnya. ya betul. Ada lagi? Saya jadi tahu bahwa surat bisnis harus tegas dan langsung ke intinya supaya tidak. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk membuat surat itu harus memperhatikan tentang bahasanya, tatanannya, dan itu sangat diperlukan karena surat bisnis diperlukan suatu kejelasan dalam memberikan informasi. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara individu untuk mencari contoh lain dari surat-surat bisnis, yaitu penawaran, yaitu permintaan penawar dan sebagainya. Ibu mau minggu depan kita membahas. Nah, sebelum kita tutup pada pembelajaran pagi hari ini, saya mau beberapa kasih penutup dengan doa. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya doa yang dipercayakan seperti doa yang kuat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak sekalian yang sudah memperhatikan dengan baik dan juga bisa membuat surat bisnis dengan baik. Jadi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.